UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Benar. Itu. Gimana? Makanya. Hai guys, bersama The Boy. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Dian Sandi, kan dia nyepil kan, saat saya kerja di NTB, dia ketemu sama salah satu teman Pak Jokowi. Ini dia yang akan kita bahas. Soalnya dia betul-betul menunjukkan bahwa Pak Jokowi bener-bener kuliah di UGM. Oke, Rosrio, Tifa, Rismon, Fadila, Egy, Amin Rais, siapapun kalian, tonton ini, dengarkan ini. Langsung aja guys, ini dia resminya. Itu kalau beritanya di detik.com itu ada itu di situ. Oke, saya pengen tahu nih Pak, kronologinya Pak ya. Ini kan awal mula sepengetahuan kita ini mulai rame soal ijazahnya Pak Jokowi ini dipersoalkan itu awal mula dari postingan teman kita di sini Pak, mantan stafsus mantan gubernur di NTB, Dian Sandi. Nah itu gimana ceritanya Bapak berkomunikasi dengan Dian Sandi dulu untuk bagaimana meyakinkan bahwa itu benar ijazahnya Jokowi dengan membandingkan ijazah yang Bapak miliki hari ini. Nah ini dia guys. Kalau Mas Dian itu memang saya sudah kenal sejak tahun 2018 kalau ingat saya ya. Kemudian tahun 2019 saya jadi kepala dinas perindustrian. Jadi sebelumnya saya di kehutanan ya, kepala dinas kehutanan, kemudian di situ saya jadi kepala dinas perindustrian. Itu mulai berkenalan lah sama Mas Dian ya, Dian Sandi Utama itu. Kemudian ada cerita-cerita saya sama dia itu bahwa presiden itu sebenarnya teman saya gitu. Teman apa? Teman kuliah gitu. Teman kuliah di S1. Betul loh. Kemudian lulus juga bareng pada saat wisudanya itu bareng gitu. Hanya bedanya adalah pada waktu lulus 85 saya kerja di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Kemudian Pak Jokowi itu di Aceh, di PT KKA Kertas Kraft Aceh. Di sana. Kemudian tahun 86 kemudian Pak Jokowi itu menikah sama Bu Iriana itu ya. Itu kemudian Bu Iriana kan diajak tapi karena dia itu di Kertas Kraft Aceh, hidupnya itu di hutan lah, kayak ada campnya itu di tengah hutan. Kemudian mungkin ya, beliau nggak betah atau nggak tahan, Bu Iriananya maksudnya mungkin nggak tahan, akhirnya ngajak pulang saja. Nah, akhirnya dia keluar dari PT KKA itu. Sebuah perusahaan itu waktu itu. Ya, perusahaan Kertas Kraft Aceh itu dulu itu terbesar di Asia itu sebenarnya. Kemudian pindah ke Solo. Nah, saya masih di Pematang Siantar tahun 1987 itu ya, saya dipindah ke sini ke NTB. Nah, jadi ya sudah tidak pernah komunikasi. Kemudian beberapa tahun kemudian saya itu ke Kota Solo. Kota Solo itu ke Loji Gandrung pada saat beliau jadi wali kota. Itu saya duduk berdua begini di belakang di Loji Gandrung. Mantep nih. Kemudian ada anak putranya beliau itu keluar. Nah ternyata itu ya Gibran itu. Terus saya dikenalin pada saat itu Gibran itu baru lulus dari Singapura. Umurnya itu 22 tahun. Saya juga kaget, wah umur 22 tahun udah lulus. Cepat ya. Di S1 di Singapura. Karena saya waktu pada lulus itu dulu itu usia saya 24. Itu pun saya itu merasa diri saya lancar gitu kan. Orang-orang lulus awal saya ikut, ya Pak Jokowi juga ikut. Ini 22 tahun, cepat sekali gitu. Pak Andi, ini menarik sekarang. Sekarang kan perlu kita, atau Andi ya sebagai rekan Pak Jokowi waktu itu di... Tapi by the way jangan di framing ya. Wih, masa Gibran umur 22 udah lulus? Ya maksudku umur berapa? Emang maksudmu Gibran tuh golongan piaranya Abah yang butuh 10 tahun untuk kuliah? Umur 18 dia SMA, tamat SMA. Ya 4 tahun dia kuliah. Bisa aja, jangan kau pelintir.
Anak-anak bangsat emang anak wabah ini. Satu fakultas kali ya. Oke. Di Fakultas Kehutanan. Benar, Pak. Oke, perlu bagaimana cara Pak Andi kira-kira menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas di sana bahwa benar bahwa Joko itu adalah teman kuliah Anda, Pak? Ya. Jadi begini, tahun 1980 ya. Itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya, itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Nah kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya, siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80, kemudian kita mengikuti awalnya itu ada keakraban dulu. Kalau sekarang ini apa ya namanya ya? Yang pelonco itu apa ya? Ya KKN. Bukan. Yang baru, siswa baru. Awal itu. Ospek, sorry. Ospek kayak ospek itu. Nah kalau di Kehutanan itu kita dibawa ke Wanagama. Wanagama itu di Gunung Kidul sana. Mahasiswa barunya gitu Pak ya? Ya, itu selama seminggu kita tidur di tenda gitu, bermain-main gitu. Jadi untuk menjalin keakraban, akhirnya kita mulai mengenal gitu kan, siapa sih ini, siapa sih ini gitu. Kemudian di dalam masa kuliah itu juga kami ini pernah ada praktek di Gresik. Di Gresik itu, nah kita harus berhenti di Solo waktu berangkat itu, nginep di Solo. Di Solo itu dipecah ya. Ada yang nginep di rumahnya Pak Jokowi, ada menginap di teman yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa teman yang nginep di tempatnya Pak Jokowi. Saya nginep di tempat yang lain gitu. Kemudian besoknya kita berangkat ke Gresik, itu PT Nusantara Kayu Plywood itu di sana. Kemudian pulang, jadi mulailah di situ terjalin keakraban di antara teman-teman gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, kita praktek selama 1 minggu di Cilacap, di Batu Raden. Nah itu juga semakin mengakrabkan karena kita itu hutan kita itu kan ada di laut juga, itu kita lihat di Cilacap hutan mangrove, kemudian di Batu Raden banyak di gunung kan gitu itu. Nah setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu ya. Nah ada cerita sehingga saling mengenal, nggak kayak Roy Suryo, setiap ada yang kuliah ijazah lu asli atau palsu, ijazahmu asli atau palsu. Nampak kali kau cuma ngejar ijazah tapi ilmunya nggak dapat kau Roy. Kayak gini dong, ada cerita, dia bisa bercerita. Bahkan hanya proses pengenalan saja bapak ini bisa bercerita. Nggak melulu mengenai ijazah, Roy. Pantes kamu nggak jadi apa-apa di negeri ini. Seharusnya ketika kamu jadi Menpora, itu kamu bisa naik lagi. Ya elah, satu level sama Padilla. Satu level sama Egy Sujana. Makanya cari ilmu kalau kuliah. Jangan ijazah yang kau tamain. Nah, kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di Kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan. Kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan. Gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Ini di Blinter. Itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran mata kuliah itu ya. Itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada pemanfaatan kayu ya.
Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak gitulah itu Pak Jokowi. Oke, ingat Bapak. Tunggu bentar, itu yang dipelintir kan? Mana ada jurusan teknologi kayu di perhutanan? Makanya, kadang banyak yang nggak kalian tahu kalau berhubungan dengan sejarah. Pada zaman 80, tahun 85, atau jangan 85 lah, bahkan dari tahun 80 sampai tahun 85, itu ada sejarah atau kebiasaan yang berbeda dengan tahun 90-an, di mana kalian satu berkuliah juga. Jangan paksakan. Jadi terlihat tolol kalian semua. Ya kalian semua lah. Bukan subscriber, bukan fans Pak Jokowi. Ini semua cerdas. Orang goblok-goblok itulah. Sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih. Ya. Seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya. Ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, tahun yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strip kan. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, Gimana tanggapan? Font. Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu memang ijazah ya begini. Gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat atau itu, kita nggak bisa buat. Ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh dekan Fakultas Kehutanan. Ngadepi mereka. Di sana itu karena ada TPUA itu. Ya. Saya ke sana. Dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya, ya memang sama. Memang begini semua. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Mampus. Ya, itu. Baik, berikut. Tapi inilah ya jahatnya si Roy Suryo ya. Dia sempat ngomong, bahkan kuar-kuar ngomongnya, bahwasanya kami sudah ke UGM, dan kata Prof Ning, ya, Prof Ning mengatakan udah ngasih 23 atau 24 bukti, tapi itu bohong, kata Roy Suryo. Nggak ada bukti yang disampaikan. Emang kau kira dengan hadirnya mereka ini jadi saksi itu bukan bukti? Saat mereka menyodorkan ijazah mereka yang sama semua fontnya, emang itu nggak bukti? Saat UGM ngasih foto-foto Pak Jokowi kuliah, bahkan sampai wisuda, dan kalian itu bolak-balik foto-fotonya, emang itu gak bukti? Roy, jangan terlalu tolol, Roy. Jangan terlalu goblok. Jangan membohongi masyarakat. Cukup SBY yang kau bohongi ketika kau dikasih kepercayaan menjadi Menpora, kau gak buat apa-apa, Roy. Bahkan mencoba menenangkan supporter dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya aja kau nggak hafal. Lalu kau bilang aku UGM malu, Roy.
menghasilkan mahasiswa yang gak hafal lagu Indonesia Raya. Malu UGM. Apa perlu sebut lagi? Malu UGM karena mahasiswanya tersangka. Aku sebut lagi, Roy, bahwa mahasiswanya perkara panci aja harus dibawa pulang. Jangan fokus ke ijazah, Roy. Adab itu lebih penting. Kualitas diri itu lebih penting. Ijazah hari ini, ijazah terus ya kok patang-patang nih, agar-agarkan ke kami. Kata Upung, kalapalapet. Soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, sorry. Dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Dengar nih. Itu gimana, Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah, kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kos Majo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya, gitu. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di di skripsi. Sorry, itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, sama di masa saja. itu, di masa 85 itu, skripsi itu yang kita itu hanya mencetak, ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah, kita itu mencetak itu 5. Satu untuk arsip kita, satu untuk perpustakaan di fakultas, kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Karena ada pembimbing, ada pengujian di situ itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu. Kalau bukti Roy. Respon. Kau tontonnya video ini? Kau tontonnya karena kalau kau masih kekeh bahwa ijazah Jokowi palsu, skripsinya palsu, mohon maaf. Ini fix ini. Kalau kau bilang respon, bisa aja 43 itu dikoyak sama Jokowi supaya demi menyamai aslinya punya Jokowi. Oke lah skripsi. Ijazah, ya apa yang kau bantah? Masa Pak Jokowi harus menciptakan 43 ijazah? Yang benar-benar saja kau. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lebih baik masuk akal itu terima aja bahwa itu asli. Ada beberapa mungkin nggak berkesesuaian dengan zaman sekarang. Itulah yang namanya sejarah. Sejarah yang berbeda-beda tiap tahunnya bahkan. Kacau guys. Silakan lagi Bapak, punten. Bukti Bapak di kampus atau foto bersama dengan sesama ini fakultas saat itu ada Bapak masih simpan? Masih ada. Ya. Ada foto-foto. Kebetulan yang namanya itu Saminuddin Baroritau. Ini dari Aceh ini anak ini ya. Itu memang yang punya tustel dan beliau saat itu ya itu. Kamera. Di kemana-mana beliau suka bawa tustel, ya. Sehingga banyak foto-fotonya juga, gitu kan. Nah, jadi foto waktu kita
pertama kali masuk Fakultas Kehutanan, tapi ya jangan bandingkan kayak gedung sekarang ya. Gedungnya masih lama gitu. Kita harus pakai baju putih, pakai dasi hitam, ya itu ada di situ ya. Gitu. Kalau sama waktu wisuda ada, dia punya juga Pak, namanya Saminuddin Barorito itu. Bapak masih simpan pastinya ya? Karena kebetulan beliau ngirim juga, ngirim itu. Oke Pak, saya pengen tahu ini reaksi teman-teman satu fakultas saat itu, ada Pak Jokowi dan teman-teman alumni di sana. Itu apa reaksinya ketika mendengar ijazah Jokowi ini dipersoalkan oleh banyak orang, Pak? Kalau dalam posisi kami itu sebenarnya ya apa ya? Kami ini, Pak, kemarin itu juga saya kebetulan ketemu sama Profesor Markus namanya, ahli pidana di UGM, yang ngobrol-ngobrol, Pak, kenapa tidak menunjukkan ijazahnya itu aja selesai, gitu kan? Gitu. Jawaban beliau adalah jadi ijazah, KRS, KTP, kemudian KHS, transkrip gitu. Itu tuh bagian data pribadi, privasi itu. Jadi kalau mau dibuka itu ya tergantung pribadinya mengizinkan atau tidak. Kalau nggak diizinkan ya memang nggak boleh. Itu kan. Ya terus bagaimana? Apa kita mau memaksa oleh Pak Jokowi buka gitu? Nggak bisa. UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Itu. Gimana? Makanya jangan menggerutu ketika UGM nggak mau ngasih apa-apa. Ya itu punya Pak Jokowi kok. Yang boleh kau dapat adalah yang di perpus, karena itu milik umum. Gimana? Mereka kekeh pengen dapat semuanya. Pas dikasih bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi kuliah di situ, mereka tolak mentah-mentah. Mereka anggap bahwa itu bukan bukti. Bahkan mereka koar-koar mengatakan bahwa UGM nggak ada ngasih bukti. Kan kacau ini. Ini kalau aku UGM, aku jahat ya. Nggak peduli kau alumni dari universitasku, aku lapor-laporin itu orang yang sudah fitnah. Ada banyak bukti videonya kok, yang mereka melihat foto-foto Pak Jokowi, apalagi si Tifu itu, dia melihat kok foto-foto Pak Jokowi waktu kuliah. Masa dibilangnya pas keluar UGM nggak ngasih bukti? Bukti apa yang kau minta? Bukti apa yang kau minta? Kata si Rismon. Kita Ini kemarin karena saya juga ketemu sama Profesor Warning, Wakil Rektor 1 UGM. Beliau juga memberi keterangan seperti itu. Tapi kalau dibilang adakah data itu, ada. Pasti. Ada, dan waktu dinyatakan kalau gitu kita gugat sampai ke pengadilan, UGM juga menyatakan siap, silahkan mau digugat di mana saja, mau nasional maupun internasional. Oh my God. Tapi kalau misalnya kita nunjukkan buktinya, nggak bisa karena itu privasi kan. Benar. Sepakat kalau itu. Oke, yang pengen saya tahu juga Pak Andi, setelah ada isu ini atau berita tentang ijazahnya Pak Jokowi yang diungkit-ungkit ini, apakah Pak Andi pernah dipanggil oleh UGM untuk mendiskusikan soal ini? Atau karena ini kan udah sekian puluh tahun Pak, ijazah yang lama, dokumen lama yang harus kita coba, gimana Pak? Jadi ini kan meledak yang di 1 April itu gara-gara tulisannya Dian Sandi itu ya. Kemudian tanggal 15 April itu ada judul Geruduk UGM gitu kan, itu salah satunya ke Fakultas Kehutanan gitu. Nah itu saya mendapat undangan dari dekan Fakultanan di ini UGM gitu, untuk ikut hadir. Kemudian saya hadir di sana, dan pada saat saya salaman sama Dr. Tifa langsung mengenali saya, Pak Andi Pramarya. Ini ngerti deh, dikenal. Nah, jadi kenal. Saya pikir, kemudian saya tanya kenapa kok bisa tahu? Ya karena fotonya Bapak yang beredar dengan foto wisudanya itu nggak berbeda gitu.
Oh, lihat. Terus jadi itu kan memang saya juga ikut hadir di sana. Ya. Kemudian lihat ini, Tifa, maaf, Tifu, lihat ini. Orang yang kau tuduh Jokowi punya ijazah palsu, lihat ini, punya teman dia, teman kuliahnya, yang berkesesuaian dengan foto yang kau lihat. Yes, ini bukan bayaran ini, asli teman kuliahnya. Paham kau? Ngerti kau sekarang? Ngertilah, masa enggak? Cuma karena kau bodoh, ya kau pura-pura gak ngerti. Atau memang kau sengaja tuh gak ngerti? Hanya demi ini perintah Walid. Siapa Walid? Ya Abah. Wah, ini aku lebih suka gini. Ketika Walid ngomong ke Tifa, Walid nak Tifa boleh? Boleh Walid. Boleh. Di mana? Oh my God, ini makasih Bapak, teman Pak Jokowi. Punten, makasih banget buat keberaniannya yang mencerdaskan semua orang. Ini ya hoax yang terus disebarkan. Pak, terima kasih sudah bergabung. Walaupun Bapak nggak bergabung dalam YouTuber Nusantara, tapi Bapak bergabung dalam membela kebenaran, menyuarakan kebenaran melawan hoax. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang berjuang untuk melawan hoax, saya kasih respect yang besar. Guys, terus kita akan kawal perjuangan kita ini, ya, sampai orang-orang musuh-musuhnya Pak Jokowi, bukan musuh lah ya, pemburu ijazah ditangkap. Berapa? 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nggak usah lama-lama, 6 tahun saja lah, cukup lah. Thank you, bye-bye.